Selamat datang di Praktikum Biologi Molekuler. Hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar teknik isolasi DNA. Penentuan metode ekstraksi DNA dapat dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, melihat efisiensi ekstraksi DNA dari sampel. Kemudian yang kedua adalah jumlah molekul yang dihasilkan cukup untuk digunakan pada kebutuhan analisis selanjutnya. Yang ketiga adalah bagaimana keberhasilan metode tersebut dalam menghilangkan kontaminan. Dan yang terakhir adalah metode tersebut berhasil mengisolasi DNA dengan jumlah dan kemurnian yang tinggi. Berikut adalah tahapan-tahapan ekstraksi DNA. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah perusakan struktur sel atau lisis sel. Yang kedua adalah pemisahan molekul DNA terlarut dari sisa-sisa sel. Dalam hal ini bisa berupa protein dan molekul yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pengikatan molekul DNA tergantung dengan metode yang digunakan, apakah menggunakan presipitasi DNA ya, dengan menggunakan alkohol atau isopropanol. Kemudian pengikatan DNA menggunakan matriks silika jika menggunakan metode kolom. Tahapan yang keempat adalah penghilangan protein dan kontaminasi, bisa menggunakan teknik pencucian dengan etanol. Kemudian yang terakhir adalah elusi DNA atau melarutkan DNA dalam pelarut. Bisa berupa larutan buffer atau nuklease free water. Kita mulai dengan metode yang paling sederhana untuk mengekstraksi DNA dari sel bakteri hanya menggunakan air yang mendidih. Kita bisa menggunakan koloni sel bakteri, kemudian dipindahkan, ya bisa dalam cup berisi air, ya air nuklease free water, kemudian dipanaskan pada suhu 95 sampai 100 derajat atau pada suhu air mendidih selama 10 sampai 15 menit. Kemudian disentrifugasi biasanya pada kecepatan penuh ya 13.000 rpm ya selama 2 menit sampai 5 menit, sehingga kemudian kita bisa melihat ada proses pemisahan ya berdasarkan berat molekulnya. Ada yang disebut sebagai supernatan dengan pelet ya, biomasa sel bakteri yang berhasil diendapkan akan membentuk pelet ya, kemudian kita ambil supernatannya. Supernatan di sini adalah cairan yang di dalamnya diharapkan sudah ada material DNA yang keluar dari sel bakteri tersebut. Supernatan dipindahkan ke dalam tabung baru ya yang bisa berisi larutan datar berupa Te, kemudian atau juga bisa menggunakan nuklease free water. DNA ini dapat disimpan di dalam -20 ya dan akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Metode selanjutnya adalah menggunakan metode kolom silika. Perbedaan dengan metode boiling adalah pada metode ini sudah menggunakan membran silika yang berguna untuk mengikat DNA dalam sebuah membran. Ya, tahapannya sama dimulai dengan pelisisan koloni sel bakteri, ya, kemudian supernatannya ya dipindahkan ke dalam matriks silika, kemudian disentrifugasi, ya, sehingga nanti yang ada di dalam matriks itu diharapkan hanya ada materi DNA saja, sementara pengotornya atau larutan pelarutnya itu hilang ke dalam cup collection ya, kemudian sentrifugasi lagi ya sehingga kita dapat materi DNA yang bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Metode yang lain yang bisa digunakan adalah menggunakan bantuan Beats magnet ya, mirip dengan metode pada pelisisan sel bakteri sebelumnya, hanya saja pada tahapan ketika selesai proses pelisisan itu diberikan penambahan magnet beads ya, sehingga nanti
pengotor itu, terikat ya, terikat ke dalam, ke dalam magnet bitnya tersebut sehingga DNA-nya itu, bisa bisa terpisahkan dengan pengotornya. Ini yang saat ini banyak digunakan untuk, teknik-teknik, molekuler yang yang membutuhkan, materi genetik atau DNA dengan kemurnian dan konsentrasi yang tinggi. Metode SITEP merupakan metode yang umum digunakan, dalam mengekstraksi DNA dari sel tumbuhan. Biasanya menggunakan bantuan, nitrogen cair untuk proses homogenisasi ya, menghancurkan jaringan, kemudian membuatnya menjadi serbuk, ya ini prosesnya sangat cepat, jangan sampai serbuknya menjadi, basah karena kalau basah itu nuklease akan bekerja sehingga DNA akan rusak. Kemudian dipindahkan serbuknya itu dengan cepat ke dalam larutan CTAB, ya. CTAB ini larutannya dibuat fresh ya, jadi, CTAB buffer dengan, lysis buffer yang mengandung CTAB itu berbeda karena untuk membuat lysis buffer yang terdiri dari CTAB itu harus ditambahkan PVP dengan beta merkapto, ya. Setelah selesai baru ditambahkan, kloroform, ya ini untuk memisahkan ada beberapa lapisan. Nah, kita akan menggunakan fase aqueous ya, yang fasenya yang warnanya bening ya. Kemudian, diambil dipindahkan ke dalam cup baru ya, kemudian ditambahkan isopropanol ya, eee disentrifugasi sehingga nanti akan muncul, pelet DNA. Nah, pelet DNA inilah yang kemudian, dicuci ya dengan etanol, kemudian disentrifugasi, etanolnya dibuang, ya dikering anginkan, ya nanti DNA itu akan berubah warnanya dari warna putih ke transparan. Nah, kemudian di sinilah kita bisa menambahkan buffer atau larutan datar berupa Te atau bisa juga menggunakan nuklease free water. Metode CELEX adalah metode yang paling sederhana dalam mengisolasi atau mengekstraksi DNA dari sel hewan. Hanya dengan menggunakan, eee, komponen resin dan nuklease free water, ya misalkan, dengan, rasio atau perbandingan persentase CELEX-nya misalkan, 5% dalam misalkan ya beberapa mikroliter air, ya ini kemudian kita bisa, mengekstraksi DNA mulai dari, DNA atau jaringan sel darah ya, sampai dengan misalnya rambut atau mungkin bahkan sampai ke tulang. Metode ini sangat, mudah ya, sangat cepat, hanya membutuhkan inkubasi di suhu 56 dengan 100 derajat Celcius. Eee hanya saja kekurangan metode ini adalah, produknya adalah single stranded atau DNA untai tunggal, sehingga untuk analisis, biologi molekuler tahap selanjutnya ini, terbatas ya sampai dengan, PCR saja. Metode selanjutnya adalah, metode phenylchloroform. Ini mirip dengan, apa yang ada di metode CTEP, hanya saja lysis buffer-nya tidak menggunakan CTEP, tapi menggunakan, deterjen yang lain seperti SDS, DTT, EDTA, dan, penambahan proteinase K. Ya, ini, suhu 56 derajat Celcius ini adalah suhu optimasi atau pengaktifan dari, proteinase K. Kemudian ditambahkan fenolkloromisoamil alkohol untuk yang untuk menghilangkan pengotor organik ya, sehingga nanti, kita bisa dapat supernatant yang memang benar-benar, bersih dari pengotor, sehingga DNA-nya bisa digunakan untuk analisis, selanjutnya. Banyak sekali saat ini kit ekstraksi komersial ya, salah satunya adalah Kia Gen S1 robot. Ini biasanya, untuk sejumlah sampel yang sangat banyak dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti parut organik phenylchloroform, tapi menggunakan prinsip, salting out. Jadi, berdasarkan, ionik ya, bagaimana, eee, proses presipitasi DNA itu menggunakan karakteristik, ion ya. Jadi,
DNA itu dilarutkan, kemudian dipresipitasi, dipadatkan kembali menggunakan, konsentrasi ion. Kelebihannya adalah, metode ini bisa di-scale up, diperbesar tergantung dengan jumlahnya, ya bisa sampai ratusan sampel, kemudian tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Tapi di satu sisi, jika proses pencucian terhadap, larutan ioniknya ini tidak baik, maka akan berpotensi menjadi inhibitor misalkan pada, tahap reaksi selanjutnya untuk, PCR atau kuantitatif PCR. Terima kasih sudah, memperhatikan, pemaparan mengenai dasar-dasar teknik isolasi DNA. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.